Apakah dengan minta maaf secara umum kepada seorang akan menghapuskan semua kezaliman kita kepada orang tersebut? Apakah yang menentukan surga dan neraka hanya di kehidupan dunia saja? Ustaz, apa yang dimaksud dengan subhanallah, maha suci Allah? Ustaz, saya mau bertanya, seorang wanita berziarah ke makam suaminya kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan, apakah termasuk dalam larangan Rasulullah perempuan tidak boleh sering berziarah? Ini masalah khilafiyah. Apakah wanita tidak boleh berziarah secara mutlak ataukah boleh tapi jangan keseringan? Ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Sebagian ulama merajihkan wanita tidak boleh berziarah sama sekali, ya, karena kelemahan hati seorang wanita. Kalau sudah ziarah, dia bisa jadi protes terhadap takdir Allah, terlalu bersedih berlebih-lebihan, dan kalau sudah bersedih berlebih-lebihan akhirnya banyak kegiatannya tidak bisa dikerjakan dengan baik, atau terkadang ada bentuk protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wanita tidak seperti lelaki. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan tidak perlu berziarah sama sekali. Dan sebagian ulama mengatakan boleh tapi sesekali. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dua-duanya pendapat yang kuat, ya. Saya sampai sekarang pun belum bisa merajihkan dengan pasti. Tetapi kalau dia mengambil pendapat bolehnya berziarah, maka kalau sebulan sekali itu termasuk jarang, tidak mengapa. Kita sangat ingin menyelesaikan semua urusan kita dengan orang lain agar terhindar dari kisos di akhirat. Tapi mungkin kita lupa kezaliman apa saja yang telah kita lakukan sama orang. Apakah dengan minta maaf secara umum kepada seorang akan menghapuskan semua kezaliman kita kepada orang tersebut? Atau ada kata-kata yang khusus dari dalil sehingga kita terhindar dari kisos? Itulah, makanya kalau kita melakukan maksiat, kita harus ingat, jangan sampai kita lupa, ya. Tapi kalau kita ragu sama seorang, kayaknya kita pernah zalimi dia, tapi apa? Kita datang kepada dia. Ya ukhti, saya kayaknya mungkin pernah salah, saya lupa saya salah sama apa. Apakah engkau ingat? Ya. Kalau dia bilang saya tidak ingat, tolong maafkan saya kalau saya punya salah. Tidak apa-apa. Ya, kalau kita memang ada seorang kita ragu kita pernah punya salah mungkin sama dia, kita datang kepada dia secara khusus dan kita minta maaf juga secara khusus. Apakah yang menentukan surga dan neraka hanya di kehidupan dunia saja? Semua di akhirat namanya darul jaza. Semuanya adalah pembalasan. Yang semua pembalasan tersebut dibangun dengan atas apa yang kita lakukan selama di dunia. Di dunia darul amal. Sekarang beramal, silakan beramal, tidak ada jaza. Godan jaza bila amal. Di akhirat kelak yang ada cuma balasan, tidak ada amal lagi. Makanya mumpung kita masih hidup, jangan sampai kita menyesal pada hari kiamat kelak, maka kita berusaha kita untuk beramal sebanyak-banyaknya. Di fase manakah Allah mengampuni kita? Ya, Allah mengampuni kalau orang punya dosa ternyata lebih banyak daripada pahalanya, terserah Allah. Apakah Allah langsung masukkan neraka ataukah Allah ampuni dosa-dosanya, terserah Allah. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Kalau bisa jadi seorang secara perhitungan dosanya lebih banyak daripada pahala, tapi Allah ampuni, selesai urusan. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau dia pun masuk neraka, nanti dapat syafaat, itu urusan belakangan. Syafaat apakah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah dari orang-orang saleh yang lainnya, ataukah syafaat dari Allah langsung, syafaat dari malaikat, itu urusan belakangan. Sampai kapan waktunya Allah bersidang hambanya yang berjumlah miliaran dengan berbagai macam dosanya? Allah mengatakan wa huwa sari'ul hisab. Allah hisabnya sangat cepat. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah beri rezeki miliaran orang dengan mudah, dengan satu waktu, demikian juga Allah hisab. Kita enggak tahu cara Allah menghisab bagaimana. Yang jelas kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah berzina, apakah akan diazab? Kalau kita bertobat kepada Allah, ya, dengan tobat yang nasuh, tobat yang sungguhnya, kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzamb kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak ada dosanya. Oleh karenanya orang yang pernah berzina, dia harus menjauhkan dirinya dari sebab-sebab yang menjerumuskan dalam zina. Jaga pandangannya, jaga hubungannya dengan wanita yang tidak haram baginya. Jangan coba-coba lagi masalah seperti itu.
Kalau menunjukkan dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah itu dia bertobat dia masih main api, ini kita khawatir ya. Terjerumus lagi atau terseret-seret ke arah sana, masih kecipratan yang macam zina. Tapi kalau dia benar-benar bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya dan dia tentunya tidak akan diazab. Bagaimana kalau kita tidak bisa bahasa Arab, sedangkan bahasa yang digunakan di akhirat adalah bahasa Arab? Ini kayak tahu aja. Udah ente pokoknya di akhirat ente soleh ente bisa jawab ya. Ustadz, apakah masih mengajar di Masjid Nabawi? Seharusnya tidak lagi ya, karena kemarin saya ketemu dengan DKM Masjid Nabawi, mereka mengatakan sedang mengurus adik-adik kelas supaya bisa jadi regenerasi, ya supaya bisa berjalan pengajian terus. Ya mudah-mudahan ada adik-adik kelas yang bisa melanjutkan biar Masjid Nabawi tidak kosong dari pengajian berbahasa Indonesia. Ustaz, apa yang dimaksud dengan subhanallah, maha suci Allah? Maksudnya Allah maha suci dari segala kekurangan, dari segala aib. Makanya Allah sering sebutkan subhanallah tatkala Allah menyebut tentang keyakinan orang-orang musyrikin. Subhanallah amma yusyrikun. Ya, maksudnya dari kesyirikan mereka. Bagaimana mereka menyembah berhala sementara Allah begitu maha sempurna dan berhala begitu banyak kekurangannya. Allah maha suci dari perkataan orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah punya anak. Jadi maha suci Allah maksudnya Allah maha suci dari segala kekurangan dan aib. Adapun orang yang menempelkan aib pada Allah banyak, yang mengatakan Allah capek, mengatakan Allah punya anak, ya, yang menyembah kepada selain Allah, ya, minta rezeki kepada selain Allah. Beberapa bulan ini saya dihantui oleh kematian dan saya takut akan dosa-dosa saya, Pak Ustadz. Karena saya dulu di tahun 2012 dan 2013 pernah berzina kepada 4 orang wanita. Waliyadzubillah ya. Pertanyaan, apakah dosa saya akan diampuni? Bagaimana salat saya sekarang? Anda kalau sudah pernah berzina, Anda bertobat kepada Allah ya. Segera menikah ya. Jangan lagi, tadi saya katakan, jangan lagi coba-coba bermain api. Jaga pandangan, jangan nonton sembarangan ya. Jangan pokoknya benar-benar tobat. Orang bertobat kelihatan bagaimana tobat benar atau tidak. Kalau dia bertobat dengan sungguhnya, dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ustaz, di tempat saya ada yang meninggal ketika umrah dan beredar hadis barang siapa meninggal di Madinah maka tidak akan didatangi 2 malaikat. Ini hadis palsu ya. Enggak ada orang akan tidak ada dalil bahwasanya meninggal di Madinah tidak akan didatangi malaikat mungkar dan nakir ya. Enggak. Jika pernah mendolimi mantan, apakah harus mengontak dia kembali? Allah alam ya. Khawatir ente kontak lagi tambah zalim lagi ya. Dia nuntut. Allah alam, saya enggak tahu ya. Yang penting kalau bisa minta ampun itu yang minta maaf itu yang terbaik. Atau misalnya yang kontak bukan antum tapi istri antum misalnya. Tambah parah nanti. Saya enggak tahu, Allah alam. Pak Ustadz, ada orang meninggal tapi matanya tidak bisa ditutup. Kira-kira kenapa? Ya Allah alam ya, saya enggak tahu ya. Tidak ada dalil khusus, kalau tidak tertutup berarti begini, enggak ada. Baik, demikian saja kajian kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tunggu kafatul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.